Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan karya kami yang telah kami buat dan juga kami diskusikan, yaitu berupa mainan rekonstruksi yang kami beri nama Reblok. Sebelum mempresentasikan karya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, nama saya Joel Christian Ngongoloy dengan nomor pokok mahasiswa 210711413. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Simon Andrian Agis dengan nomor pokok mahasiswa 210711401. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil dari karya yang kami buat, yaitu Reblok. Ya, pertama, kenapa permainan ini dibuat? Bisa dilanjut slide-nya. Ya, permainan ini dibuat untuk mensimulasikan suatu masalah, yaitu menyelesaikan masalah dalam keterbatasan serta sumber daya yang tidak berkehendak kepada kita. Lanjut lagi. Permainan ini ditujukan untuk remaja hingga orang dewasa yang menyukai tantangan. Nah, jadi masalah yang terjadi di sini yaitu nanti kita beri sebuah balok, itu harus menyusun balok itu tinggi. Siapa yang tertinggi dia yang menang gitu. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, untuk media yang digunakan itu sebenarnya ada 3, 2 tertulis dan yang ketiga itu tidak tertulis. Yang tertulis itu ada balok dan juga kartu. Nah, sedangkan yang lisan atau tidak tertulis ini adalah tempat untuk bermainnya. Jadi untuk tempat bermainnya kita bisa milih meja ataupun lantai gitu. Nah, yang pertama, balok dengan bentuk unik yang terbuat dari kayu. Nah, bisa dilihat berbagai macam balok dari bentuk dasar seperti kotak, L kecil, bundar, terus segitiga sama sisi, terus segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya ada bentuk yang agak biasa seperti kotak, terus tengahnya ada bolong, lingkaran, terus tengahnya juga bolong. Nah, yang ketiga juga adalah yang bentuknya seperti 3D gitu. Seperti ini, bola tengahnya ada piramida, kotak tengahnya ada piramida, dan tangga tengahnya juga ada piramida. Nah, untuk ukurannya sendiri yang biasa itu umumnya 8 panjang kali 8 lebar dan kali 2 tinggi. Sedangkan untuk yang spesial seperti ini itu ukurannya diameternya 8, terus diameternya juga ini 8, dan tingginya itu yang sini 2 dan yang sini 2, jadi tingginya 4 cm seperti itu. Nah, yang kedua adalah kartu. Yang pertama ada kartu balok. Nah, ini adalah kartu yang menentukan bentuk apa yang akan kita dapat saat menyusun. Jadi nanti kita disuruh mengambil kartu ini. Nah, setelah mengambil kartu ini, misalkan kita dapat ini, gambar ini, nanti kita mengambil bentuk ini lalu disusun ke menara kita. Oke. Nah, yang kedua, ini kartu tambahan. Yang pertama ada kartu spesial. Kartu spesial ada 2 jenis. Yang pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Yang pertama itu, jika mendapatkan kartu spesial, maka yang memiliki kartu tersebut bisa memberi pertanyaan ke salah satu tim lawan. Jika tim lawan tidak bisa menjawab, maka tim lawan akan diberi hukuman dan harus memberi 2 balok kepada tim yang memberi pertanyaan. Nah, tapi apabila tim lawan bisa menjawab, nah hukuman tersebut malah balik ke yang memberi pertanyaan. Nah, selain itu, jika pemberi pertanyaan tidak tahu jawabannya, maka tim yang memberi pertanyaan itu akan mendapat hukumannya juga. Ini untuk penjelasan kartu yang pertama. Nah, selanjutnya ada kartu
spesial yang kedua, yaitu menagih semua perintah yang diberikan oleh tim lain. Nah, ini fungsinya untuk sesuai dengan isinya, yaitu menagih semua perintah. Nah, nanti misalkan ada tim yang memberi kartu ini ke tim tersebut. Nah, tim tersebut kalau mempunyai kartu ini dapat digunakan dan tidak dapat hukuman, seperti itu. Atau jika tim tersebut mendapatkan kartu punis atau kartu hukuman, nah itu dapat digagalkan dengan cara menggunakan kartu ini juga. Tim yang mendapatkan kartu spesial bisa menyimpannya atau bisa langsung dipakai. Terus jumlah per jenis itu ada 2. Oke. Selanjutnya ada kartu bonus. Kartu bonus juga ada 2 jenis. Setiap jenis juga terdapat 2 kartu. Yang pertama dapat mengambil 2 kartu balok dari susunan kartu sekaligus. Jadi ini itu kalau mendapat kartu ini bisa ngambil 2 balok itu. Terus yang kedua mengambil 1 balok dari 1 tim yang dipilih bebas. Nah, jadi ini jika mendapat kartu ini, tim yang dapat kartu ini bisa mengambil salah satu balok di salah satu tim yang dia pilih. Misal aku pengen kartu L, pengen balok paling atas milik tim Zoe kalau punya kartu ini. Nah, gitu. Kartu ini harus langsung dipakai. Ya. Yang terakhir, kartu punis. Kartu punis juga ada 2 jenis. Setiap jenis terdapat 2 kartu. Yang pertama adalah berikan 1 balok kepada seluruh tim yang bermain. Nah, itu kalau mendapat kartu ini kita harus memberikan 1 balok teratas kita kepada 1 balok teratas kepada tim yang bermain. Jadi kalau misalnya yang bermain itu 2 tim, kan satu tim yang mendapat kartu ini dan 1 tim yang lain. Nah, jadi kita harus memberi tim ini 1 balok. Nah, misalkan kalau yang main tuh 4 tim. Pertama yang mendapat kartu ini dan yang 3 tim lainnya tidak mendapat kartu ini. Nah, yang mendapat kartu ini harus memberikan 1 balok kepada masing-masing tim. Jadi harus membagikan 3 balok kepada totalnya gitu. Yang kedua, berikan 2 balok pada 1 tim yang dipilih bebas. Nah, kalau ini kartu yang tim yang dapat kartu ini itu harus memberikan 2 balok teratas kepada 1 tim yang dipilih. Nah, seperti itu. Kartu ini harus langsung dipakai. Dan juga kartu ini juga tadi bisa dinetralkan dengan kartu spesial ini. Menagih semua perintah diberikan oleh tim lain. Nah, dari semua kartu tadi itu memiliki belakang kartu yang sama seperti ini. Untuk memainkan permainan Reblock, kita membutuhkan media yang terdiri dari 55 balok kayu berbentuk unik, 55 kartu yang berisi gambar balok, terus 4 kartu spesial, 4 kartu bonus, dan juga 4 kartu punis. Total media yang digunakan yaitu 55 balok kayu dan 67 kartu. Bisa dilanjutkan oleh Mas Joel. Ya, untuk ketentuan permainannya mungkin bisa dilanjut slide-nya. Terdiri dari 2-4 tim. Satu tim berisi 1-4 orang. Cara bermainnya yaitu lanjut lagi. Untuk memainkan ini, yang pertama menentukan urutan tim yang akan bermain dengan cara sweep jika hanya ada 2 tim, dan home pimpa jika ada lebih dari 2 tim. Yang kedua, tim urutan pertama mengambil kartu yang telah dikocok. Setelah itu, mereka diberi waktu 5 detik untuk menyusun balok sesuai dengan kartu. Jika dalam 5 detik balok belum disusun, maka tim tersebut kehilangan 1 balok tersebut.
dilanjutkan dengan tim kedua, dan seterusnya. Tim dengan susunan balok tertinggi saat kartu sudah habis adalah pemenangnya. Jadi ini game yang sangat simpel ya, tapi butuh juga kreativitas yang sangat tinggi untuk menyusun balok-balok tersebut supaya menjadi yang lebih tinggi gitu. Karena hanya diberi waktu 5 detik saja. Bisa lanjut. Nah, izin ambil alih yaitu aturan permainan. Yang pertama, pemain harus bermain secara urut sesuai urutan yang telah ditentukan. Nah, itu tujuannya agar tidak terjadi ketimpaan. Misalnya ada 3 tim, itu kan harusnya 1, 2, 3. Nah, kalau tidak urutkan, nanti satu tim dapat kartu balok, terus tim kedua dapat kartu balok. Nah, kalau satu tim lagi, tim ketiga nanti tidak dapat kartu balok. Nah, itu kan terjadi ketimpangan. Terus, balok yang jatuh setelah disusun akan dianggap hangus dan tidak dapat disusun kembali. Nah, itu misalnya kalau baloknya udah disusun terus tiba-tiba jatuh karena suatu hal itu tidak bisa disusun kembali. Misal 3 balok jatuh, nanti berarti 3 balok itu hangus. Terus yang terakhir, pemain yang secara sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan balok tim lawan akan dihukum dengan cara mengambil balok milik tim yang menjatuhkan sesuai dengan balok lawan yang dijatuhkan. Nah, jadi misalnya saya menyenggol tower milik timnya Joel. Nah, yang saya senggol itu misalnya 4 buah. Nah, nanti tower milik saya diambil 4 buah dan tidak bisa disusun lagi. Sedangkan milik Joel tadi yang 4 buah itu tidak dianggap hangus, tapi boleh disusun kembali. Nah, seperti itu. Boleh dilanjutkan oleh Mas Joel. Nah, di sini ada poster yang kami buat. Pertama yang ada di atas ini ada lambang Roblox-nya sendiri, terus ada beberapa balok yang seperti berjatuhan, dan yang di tengah ini itu seperti mensimulasikan menara yang akan dibuat nanti. Jadi harus tinggi-tinggi lah pokoknya cara harus membuat menaranya nanti. Baru nanti di sini ada kartu yang akan diambil, di sini juga ada kartu yang akan nanti diambil untuk menyusun balok ini. Nah, ini kita masuk ke dalam kemasan. Kemasan kita seperti ini saja, simple. Di sini ada kotak yang berisikan kartu dan juga ada balok-balok tersebut. Nah, di sini ada juga dus kemasan terluarnya untuk mengemas semua yang ada di sini. Harga dari permainan Roblox sendiri, untuk harga dari Roblox sendiri berkisar di harga Rp150.000 dengan sudah dipertimbangkan dengan biaya produksi dari permainan Roblox. Untuk promosi rilis, kami mematok harga di sekitar Rp120.000 saja. Menurut kami, harga tersebut merupakan harga yang cukup untuk bersaing dengan kompetitor. Jadi, untuk harga yang di atas ini, Rp150.000 ini kita sudah pertimbangkan dengan biaya produksi yang kita buat, seperti untuk balok dan juga untuk kartu-kartu yang kita buat dan kemasan. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Ya, sampai jumpa.